Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interarma Caritas. Hai semua, perkenalkan saya Farah Aulia, perwakilan dari MTSN 1 Kediri, Tim 2. Di sini, saya akan presentasikan materi seputar Ayo Siaga Bencana tentang COVID-19. Nah, sebelumnya temanku semua tahu tidak apa sih bencana itu? Apa tuh, Kak? Jadi, bencana adalah kejadian akibat fenomena alam, ulah manusia maupun keduanya yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, di mana aktivitas masyarakat ikut terganggu. Ngomong-ngomong, bencana dibagi menjadi berapa sih, Kak? Bencana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan tingkatannya, yakni bencana ringan, bencana sedang, dan bencana berat. Yang kedua adalah berdasarkan waktunya yang terjadi secara tiba-tiba dan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah berdasarkan penyebabnya yang disebabkan oleh fenomena alam, ulah manusia maupun keduanya. Nah, selanjutnya kita akan mengenali tentang siklus bencana. Siklus bencana terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama adalah sebelum bencana atau prabencana. Adapun prabencana meliputi 2 proses. Yang pertama adalah kesiapsiagaan atau upaya merespon bencana. Yang kedua adalah mitigasi, yaitu upaya mengurangi resiko ancaman terhadap bencana. Siklus yang kedua adalah saat bencana. Saat bencana terjadi, kita harus melakukan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue. Siklus yang ketiga adalah pasca bencana. Pasca bencana terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama adalah rehabilitasi. Pasca bencana terjadi, kita jangan larut dalam kesedihan. Kita harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Yang kedua adalah rekonstruksi, yakni perbaikan fasilitas seperti rumah, jalan, sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Kawan, sebelum bencana, alangkah baiknya kita menyiapkan tas bencana yang berisi foto keluarga untuk membantu jika terpisah dari keluarga, radio transistor guna memberikan hiburan dan informasi saat bencana terjadi, senter, obat-obatan, yang terakhir adalah selimut, serta masih banyak yang lainnya. Nah, usai mengulas tentang bencana, kita akan membahas lebih dalam tentang bencana atau wabah yang akhir-akhir ini melanda negara kita dan disebut sebagai pandemi global. Wah, apa tuh, Kak? Jadi, COVID-19 adalah sebuah wabah yang akhir-akhir ini mengguncangkan dunia. Tapi teman-teman tahu tidak? Ternyata COVID-19 dan virus corona berbeda loh. Ya, COVID-19 adalah nama resmi dari sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Sedangkan virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan juga hewan. Virus ini seringkali menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu dan penyakit yang lebih fatal seperti SARS dan MERS. Adapun gejala dari virus COVID-19 dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gejala ringan seperti hidung beringus, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan merasa tidak enak badan. Yang kedua adalah gejala yang parah seperti demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, atau bahkan nyeri di dada. Teman, tahu nggak gimana sih cara mendiagnosis virus COVID ini? Ya, umumnya dokter akan melakukan anamnesis, lalu pemeriksaan fisik dan juga darah, tes swab, lalu yang terakhir adalah spesimen pernafasan. Terus, komplikasi apa aja sih yang disebabkan oleh virus ini? Novel coronavirus dapat menyebabkan komplikasi yang serius loh, seperti pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Sangat ngeri bukan? Terus, gimana sih cara mengobati virus ini?
Umumnya, virus ini dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meredakan gejalanya, seperti penuhi asupan cairan tubuh, istirahat yang cukup, konsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, dan yang terakhir adalah mandi air panas. Bila pasien mengidap novel coronavirus, dokter akan melakukan saraf fototoraks sesuai indikasi ventilator mekanik, isolasi, terapi simptomatik, dan yang terakhir adalah terapi cairan. Adapun pembahasan kita yang terakhir mengenai COVID-19 adalah cara pencegahannya. COVID-19 dapat dicegah dengan cara sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker saat keluar rumah, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin menggunakan tisu, jauhi orang yang sedang sakit, hindari keluar rumah apabila merasa tidak enak badan, dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan vaksinasi. Hayo, udah pada vaksin belum? Mungkin tentang COVID itu saja yang dapat kita bahas. Kita sebagai PMR Madya juga memiliki peranan loh dalam penanggulangan COVID. Wah, apa aja nih peran kita sebagai PMR Madya? Ya, sebagai peer support, yakni mengedukasi teman sebaya mengenai bahaya COVID-19 dan mengajak teman sebaya untuk hidup bersih sehat. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ialah, ingat pesan Ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan, pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ingat, stay safe everyone. Burung Irian Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inter Caritas.